Ya, pada topik ini kita membahas mengenai service organization. Jadi pada diskusi ini kita melihat ya, pada chapter ini adalah melihat sejauh mana ya secara eksplisit dalam organisasi manufacturing ya, dalam organisasi manufacturing di mana menghasilkan apa ya, barang jadi ya, tangible gitu ya. Dan kita juga dapat melihat gambaran ya sejauh mana proses pengendalian manajemen dan juga apa ya, kita diskusikan karakteristik organisasi jasa secara umum ya, apa bedanya dengan perusahaan manufacturing ya, dan juga kita diskusikan di sini yang terkait dengan permasalahan ya yang timbul terkait dengan pada organisasi profesional ya, jasa keuangan ya, industri kesehatan ya, atau juga non-profit organization terkait dengan jasa organisasi yang mereka sediakan dan bagaimana bentuk pengendaliannya ya, bagaimana bentuk kontrolnya. Nah, sebelum kita lihat, maka dalam model pengendalian harus melihat dulu yang namanya karakteristik organisasi gitu ya. Jadi dalam melihat karakteristik organisasi di sini, alasan utamanya adalah bagaimana mengendalikan manajemen terkait dengan lingkup dari suatu jasa industri gitu ya, di mana ini berbeda manufacturing dengan non manufacturing misalnya, itu berbeda ya segmen pengendaliannya pada perusahaan, sehingga banyak faktor yang berdampak ya terkait dengan layanan dari industrinya. Maka disinilah kita diskusikan ya adik-adik sekalian. Serta selain dari karakteristik, juga kita melihat adalah faktor yang diterapkan dalam manajemen pengendalian itu adalah faktor hukum ya. Selain dari faktor hukum, faktor riset dan pengembangan ya, serta terkait dengan jasa-jasa umum secara keseluruhan ya. Nah, jadi dalam hal ini adalah terkait dengan inventory buffer ya, terutama menghindari yang namanya fluktuasi stok ya, fluktuasi inventory. Dan dalam lingkup organisasi di hospital gitu ya, organisasi hospital juga pengendaliannya berbeda. Begitu juga organisasi pengacara gitu ya. Kemudian juga lingkup fisik lainnya. Ngajar, Pak? Ya, ngajar dulu, Pak. Iya, Pak. Namanya Prof. Adapi. Oh ya, ya betul ya. Dari Aceh, Bang. Iya, Prof? Dari Aceh. Enggak, ya. Di sini tinggal, Prof. Ya, di sini. Iya. Ya. Adapi nggak kesini lagi? Tadi baru nelpon. Tadi nelpon ya. Ada suruh ngapain jurnal. Ya, ya. Iya, Prof. Ngajar dulu, Prof. Ya, ngajar dulu. Iya, Prof. Ya. Ya, mohon maaf ya. Tadi ada sedikit komunikasi ya. Nah, itu ya. Jadi karakteristik industri sangat menentukan model pengendalian manajemennya berbeda-beda ya. Nah, sekarang selain dari karakteristik industri, juga hal lainnya, yaitu masalah kualitas. Nah, kualitas di jasa dengan manufaktur beda. Bagaimana ukuran kualitas itu kan? Nah, jadi perbedaan kualitas, maka kontrolnya juga berbeda dalam karakteristik industri. Nah, kalau dalam industri manufacturing gitu ya, sebelum dikapalkan dan dijual kepada pelanggan, maka kualitasnya diukur dengan menggunakan instrumen. Instrumen apa? Instrumennya masalah toleransi ya, kemudian masalah ukurannya, beratnya, warnanya ya kan. Nah, itulah ukurannya. Kalau dia manufacturing kan udah jelas ya, besarnya berapa, kilogramnya berapa ya kan, ukurannya berapa, warnanya apa kan ya. Nah, sedangkan perusahaan jasa nggak bisa ya diukur dengan ukuran hal itu. Maka di industri jasa ukuran kualitasnya sangat tergantung pada jasa yang diberikan gitu ya, dan juga beberapa pertimbangan subjektif lainnya. Begitu juga restoran ya, masalah kualitasnya sangat ditentukan dari beberapa faktor manajemen, terutama manajemen makanan ya, sehingga pelanggan itu bisa puas. Jadi kepuasan itu sangat tergantung kepada
layanannya ya, servisnya begitu ya. Nah, selain itu juga faktor kualitas ditentukan oleh labor intensif. Ya, labor intensif artinya seberapa banyak tenaga kerja dipakai. Nah, semakin banyak tenaga kerja dipakai, maka kualitasnya juga bagus gitu kan. Nah, di sini labor intensif kalau perusahaan manufacturing mungkin lebih tepat. Nah, tetapi karena seiring dengan perkembangan mesin ya kan, perkembangan AI, maka banyak udah digantikan oleh robot ya. Sehingga labor intensif ini makin berkurang pengaruhnya terhadap kualitas manajemen ya. Jadi labor intensif ini sebagai variabel juga ya yang bisa dijadikan faktor-faktor yang mempengaruhi quality control ya dari sektor apa ya, manufacturing atau juga non manufacturing. Nah, itu. Kemudian multi unit organisasi ya, artinya semakin banyak unit-unit organisasi dalam sebuah perusahaan ya, baik itu perusahaan rental ya, perusahaan jasa stasiun gitu ya, atau pengisian BBM ya, atau juga restoran gitu ya, maka unit-unit itu merupakan unit yang mengoperasikan gitu ya. Jadi keberadaan dari unit operasi tersebut didasari pada analisa anggaran ya, dan juga terkait dengan hal itu adalah evaluasi kinerja manufakturingnya. Jadi informasi dari masing-masing dari unit gitu ya, itu dibandingkan secara rasional ya, sehingga mendapatkan kinerja yang tinggi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya dari topik kita ini. Dan itu juga ya, kita lihat historical development gitu ya. Nah, pengembangan historisnya. Jadi akuntansi biaya dilandasi dari bagaimana perusahaan manufaktur itu ya menciptakan nilai dalam proses ya, sehingga menjadi barang jadi untuk apa ya, untuk tujuan penyampaian laporan keuangan, di mana sistem prosesnya juga standarnya dipisahkan gitu ya, dipisahkan antara yang fixna dan juga yang variabelnya, serta dianalisa menggunakan analisa varian ya, yang dalam hal ini dilandasi dari yang namanya sistem akuntansi biaya. Jadi yang namanya sistem akuntansi biaya berperan banyak, terutama di industri manufacturing. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Oke, kemudian juga professional service organization. Nah, jadi sini riset dan pengembangan pada organisasi ya, departemen itu ya, atau juga kantor pengacara lah ya kan, law firm, atau juga kantor akuntan, atau juga biro rumah sakit ya, atau juga kantor engineering, kantor arsitek gitu kan, kantor biro iklan ya kan, atau juga organisasi olahraga gitu kan, seperti baseball team. Nah, ini adalah contoh-contoh organisasi yang produknya adalah sangat tergantung pada jasa profesional gitu ya. Maka kalau berkaitan dengan jasa profesional ya, maka harus ada karakteristik yang khusus. Jadi karakteristik yang khusus adalah tujuan. Nah, jadi organisasi jasa mengacu pada tujuannya dulu gitu ya. Jadi kalau mengacu pada tujuan, maka ini merupakan bentuk dari tangible gitu ya, tangible-nya perusahaan jasa. Kemudian indikator lainnya adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme ini dan juga labor intensif, nah ini merupakan secara spesial dan juga yang mengacu kepada ketergantungan ya, dibanding dengan model teamwork gitu ya. Jadi profesionalisme juga indikator. Baik. Nah, berikutnya itu adalah output. Mana output, mana input. Nah, output di sini gini ya. Ini dalam suatu organisasi tidak dapat diukur dengan menggunakan fisik saja ya, tetapi juga menggunakan unit ya. Nah, kita dapat mengukur outputnya diukur dengan satuan, yaitu yang namanya jumlah jam. Itulah outputnya. Kalau dia misalkan jasa pengacara, ya kan, pengacara itu bisa berapa tarif pengacara sangat tergantung lama apanya gitu ya, lama pelayanannya kan. Semakin banyak sidang di pengadilan gitu kan, semakin banyak konsultasi. Nah, itu dikenakan rate yang tinggi. Jadi ukuran indikatornya untuk jasa itu adalah output ya, dan juga ukuran
input. Nah ini. Selain itu juga apalagi ukuran perusahaan, small size ya. Kalau kecil perusahaannya ya ukurannya maka kecil gitu ya. Kemudian juga masalah marketing. Nah, masalah marketing di sini cukup jelas ya, dibagi antara aktivitas marketing dan juga aktivitas produksi ya. Sehingga aktivitas marketing perlu dinilai sendiri. Ya, kemudian sistem pengendalian manajemennya bagaimana? Nah, masalah sistem pengendalian manajemennya yang dilakukan, yang pertama adalah masalah harga. Nah, harga di sini adalah merupakan suatu proses ya secara tradisional yang dikenakan oleh organisasi profesional ya. Jika profesi di sini gitu ya, yang mengacu pada apa ya harga gitu ya, maka ukurannya sangat berhubungan dengan ukuran jam gitu ya, jam tagihan, tipe apa ya, rate per jamnya, atau juga berkaitan dengan kompensasi. Jadi pricing ya menentukan. Nah, selain dari pricing adalah profit center dan juga transfer pricing. Transfer pricing ya artinya dukungan pada unit ya masing-masing diukur dengan pemrosesan ya, transportasi gitu ya, kemudian juga telekomunikasi gitu ya, kemudian percetakan dan juga pengadaan. Selain itu juga ditentukan dari strategic planning dan juga budgeting. Selain itu juga ditentukan pada control operation ya. Dan perlu juga kita lihat ya bagaimana ukuran kinerja ya. Ukuran kinerja dan menilainya. Jadi ukuran kinerja dan juga penilaiannya dilakukan berdasarkan pada persentase ya secara profesional ya. Jadi ukurannya sangat tergantung hal itu, persentase profesionalismenya. Dan pada financial sector gitu ya, terutama industri jasa keuangan gitu ya. Nah, di sini pada industri keuangan menunjukkan dalam beberapa observasi ya menunjukkan bahwasanya di tahun 2005 saja banyak organisasi keuangan ya dalam hal ini seperti misalnya Pinwaber, Morgan Stanley gitu kan. Ini diakuisisi oleh Dynwater, Deutsche Bank dan sebagainya ya. Jadi organisasi keuangan di sini perlu pengendaliannya adalah ada 4 gitu ya. Di antaranya pengendalian atas jasa uangnya dan juga yang keempat itu adalah terkait dengan sektor-sektor ya. Sektor-sektor yang merucut yang di dalamnya. Ya. Ya, kemudian juga karakteristik spesialnya. Nah, industri keuangan karakteristik spesialnya apa? Monetary asset, gitu kan. Jadi semua asetnya diukur dengan satuan moneter. Ya, berikutnya adalah time period transaction, periode transaksi. Nah, jadi sangat dipengaruhi oleh time period. Selain itu, resiko and reward. Ya, selain dari resiko and reward, nah kalau itulah ya beberapa variabel yang terkait dengan yang menentukan mutu dari sektor keuangan ya. Nah, kalau sektor kesehatan gimana? Nah, sektor kesehatan untuk melihat karakteristik spesifiknya apa? Masalah ininya, sosialnya ya. Kesulitan masalah sosial itu berpengaruh terhadap industri kesehatan. Ya. Kenapa bisa demikian ya? Ya karena faktor sosial ini secara gradual ini memberikan fakta ya yang menunjukkan kepedulian atas kesehatan dan juga sistem pengantaran yang dihasilkannya. Nah, selain dari problem sosial, apalagi untuk melihat mutu di organisasi sosial, yaitu change in mix provider. Artinya di sini terjadinya pertukaran penyedia jasa, ya kan? Di bidang kesehatan. Terjadinya pertukaran, maka layanan berbeda, ya kan? Dan secara keseluruhan terjadi peningkatan biaya ya dan juga secara signifikan akan terjadi juga dalam hal ini pengantaran ya terkait dengan barang atau juga jasa. Ya, kemudian faktor apa lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah third party payer, pembayaran oleh pihak ketiga. Nah, ini ya, jadi faktor pembayaran pihak ketiga di mana
semakin meningkatnya secara fisik meningkatkan faktor yang namanya fixed cost. Kemudian juga secara profesional. Nah, jadi itu ya, bisa kalau di industri kesehatan itu bisa dilihat dari third party player ya, kemudian juga profesional ya. Nah, kalau organisasi non profit, karakteristiknya apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menilai mutu? Ya, yang pertama adalah ukuran profitnya. Nah, jadi ukuran sejauh mana dia ambil untung, nah disitulah faktor yang menentukan mutunya, gitu ya. Selain itu, ya contribute capital ya, besarnya penyertaan modal. Nah, jadi besarnya penyertaan modal sangat menentukan ya terkait dengan jalannya organisasi non-profit. Kenapa yang namanya contribute capital ini sangat menentukan? Ya karena yang namanya organisasi non-profit ini tidak ada memungut gitu kan, memungut jasa layanan kepada orang gitu kan, sehingga organisasi non-profit sangat tergantung pada donor, ya kan? Maka donor itulah yang disebut dengan contribute capital. Nah, itu isinya ya. Maka model pengendalian manajemennya adalah pengendalian product pricing, harga ya. Kemudian pengendalian perencanaan strategik. Oke. Kemudian juga pengendalian operasi dan juga evolusi. Nah, itulah ya beberapa hal-hal yang perlu kita lihat ya dalam bentuk-bentuk layanan ya pada organisasi. Ya, bagaimana jaminan mutunya ya. Nah, itu. Baik, ada yang mau kita diskusikan? Silakan adik-adik sekalian. Nah, cukup jelas ya. Baik, kalau jika cukup jelas saya kira ini saja ya perkuliahan kita yang ke-6 ya. Dan nantinya saya tunggu paper UTS-nya untuk kita publikasikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Boleh meninggalkan ruangan ya, adik-adik.